Perkenalkan, nama saya Nur Huda, panggilannya Huda. Saat ini kelas 12 keperawatan 3 dari Sekolah SMK Negeri 11 Malang. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Glasgow Coma Scale atau bisa disebut juga dengan GCS. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang. Namun GCS bisa digunakan untuk memberikan pertolongan darurat medis. Biasanya GCS ini digunakan untuk mengkaji pasien-pasien cedera kepala, tapi tetap bisa digunakan pada pasien umumnya. Ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan GCS ini. Yang pertama adalah E atau mata, 2 verbal, dan 3 motorik yang memiliki skor tersendiri. Untuk memudahkan, kita urutkan menjadi IVM dengan skor GCS 4 untuk mata, 5 untuk verbal, dan 6 untuk motorik. Untuk penilaian GCS ini, skor yang paling tertinggi adalah 15 dan yang paling terendah adalah 3. Oke, selanjutnya ini tahap prainteraksi, di mana tahap untuk mempersiapkan alat. Yang pertama ada hand sanitizer untuk mencuci tangan sebelum tindakan, ballpoint, kertas untuk pendokumentasian, dan handscoon. Ya, selanjutnya di samping saya ini sudah ada pasien. Kemudian saya masuki di tahap orientasi, di mana tahap ini saya memperkenalkan diri dan memastikan kepada pasien itu benar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Huda, perawat yang jaga pada pagi hari ini. Apa benar dengan Nyonya Tika? Oh iya, benar. Ibu, nanti saya ini tujuannya untuk memeriksa kesadaran tingkat Nyonya Tika, mulai dari mata, mulut, dan pergerakan tubuh Ibu Tika. Nah, ini nanti nggak lama-lama ya Bu, cuma sebentar. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Iya Bu. Sebentar ya Bu, saya mempersiapkan alatnya dulu. Pertama saya cuci tangan dulu. Kemudian memakai APD, yaitu handscoon. Ya, selanjutnya untuk pemeriksaan yang pertama adalah mata. Skor yang paling tertinggi adalah 4 dan yang paling terendah adalah 1. Di sini akan saya mencoba mempraktekkan. Untuk skor 1, mata tidak terbuka meskipun diberikan rangsangan nyeri ataupun diberikan respon suara seperti ini. Bu. Nah, ini mata tidak terbuka dan diberikan rangsangan nyeri seperti dicubit. Nah, ini pasien tidak membuka matanya, jadi kita nilai untuk skor 1. Selanjutnya untuk skor 2, diberikan rangsangan nyeri baru pasien membuka mata seperti dicubit. Nah, ini diberi skor 2. Diberikan rangsangan nyeri baru membuka mata. Oke, selanjutnya untuk skor 3, saya memberikan respon suara seperti ini. Bu. Lah, ini diberikan dengan skor 3 dengan memberikan respon suara saja. Untuk skor yang paling tertinggi adalah 4. Saya tidak memberikan respon suara dan tidak memberikan respon nyeri, tapi pasien sudah membuka mata dengan spontan. Seperti ini, mata terbuka lebar. Ya, selanjutnya akan saya mencoba periksa di bagian verbal atau mulut. Di sini untuk pemeriksaan verbal, skor yang paling tertinggi adalah 5 dan yang terendah adalah 1. Selanjutnya akan saya mencoba. Untuk skor 1, pasien tidak bersuara sama sekali. Seperti ini. Meskipun diberikan respon suara, tidak bersuara sama sekali. Untuk skor 2, saya memberikan respon suara tapi pasien hanya mengerang saja seperti ini. Bu.
Namanya siapa? Nah, ini diberikan dengan skor 3. Saya memberikan respon pasien mampu berbicara tapi tidak dapat berkomunikasi. Seperti ini. Bu, namanya siapa? Nasi goreng. Presidennya sekarang siapa? Ayahku. Nah, ini diberikan dengan skor 3. Untuk skor 4, pasien cara bicaranya itu tidak jelas atau diulang-ulang, atau disebut juga dengan disorientasi. Bu, rumahnya di mana? Nah, ini katanya tidak jelas-jelas atau diulang-ulang. Yang paling tinggi yaitu skor 5. Pasien mampu berbicara normal dan sadar terhadap lingkungannya. Ibu, Iya. namanya siapa? Tika. Rumahnya di mana? Di Mergosono. Sekarang di mana? Di rumah sakit. Oh iya. Ya, ini pasien sadar terhadap lingkungannya diberikan dengan skor 5. Ya, selanjutnya saya akan periksa di bagian motorik. Di bagian motorik ini yang saya akan periksa adalah di bagian di sternum, bahu, dan bagian kuku. Untuk skor 1, pasien tidak memberikan respon sama sekali meskipun diberikan rangsangan. Bu, nah ini pasien cuman kaku seluruh tubuh. Diberikan dengan skor. Selanjutnya di skor 2. Satu atau kedua tangan lurus atau abnormal ekstensi ketika diberikan rangsangan nyeri atau disebut dengan deserebrasi. Seperti ini. Nah, ini dinilai dengan skor 2. Untuk skor 3, satu atau kedua tangan membentuk abnormal flexion ketika diberikan rangsangan nyeri di bagian stimulus. Nah, ini diberikan dengan skor 3. Untuk skor 4, saya memberikan rangsangan nyeri di bagian kuku, dicubit seperti ini. Nah, ini diberikan skor 4. Skor 5, saya akan memberikan rangsangan di bagian bahu. Seperti ini. Nah, ini dinilai dengan skor 6, pasien dapat melakukan pergerakan yang saya perintahkan. Seperti ini. Bu, dicoba angkat tangannya. Kakinya dicoba, Bu. Nah, ini pada pergerakan tubuh pasien normal. Seperti itu untuk penilaian di bagian motor. Setelah semua tindakan selesai, jangan lupa dilepas handscoon-nya dan kembali cuci tangan. Hasil interpretasi dari IVM pada pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS untuk skor 15 sampai 14 disebut dengan komposmetis, skor 13 sampai 12 apitis, skor 11 sampai 10 delirium, skor 9 sampai 7 somnolen, skor 6 sampai 5 sopor, skor 4 semikoma, dan skor 3 koma. Selanjutnya, cara pendokumentasiannya adalah dapat dihubungkan dengan trauma kapitis. Untuk GCS 14-15 dengan cedera kepala ringan atau CKR, GCS 9-13 cedera kepala sedang atau CKS, GCS 3-8 cedera kepala berat atau CKB. Demikian penjelasan dan praktek yang sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.